Selamat datang kembali di Alpetra Ministry di channel Ini Kristen. Salam dalam kasih Kristus bagi kita semua. Doa kami untuk Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan di channel ini dalam keadaan sehat senantiasa, dan juga bagi Anda yang mungkin sedang sakit, kami berdoa agar Tuhan Yesus memulihkan kesehatan Anda. Pertolongan kita hanyalah dari Allah, pencipta kita, pencipta seluruh alam raya dan tak pernah mengabaikannya. Kali ini saudara, kita akan belajar mengenai makna gereja. Hari Minggu kita ke gereja, ibadah di gereja. Tetapi saudaraku yang terkasih, apakah gereja sebenarnya? Menurut kata asalnya, gereja itu berasal dari bahasa Portugal igreja dan juga dari bahasa Yunani kuriake yang artinya milik Tuhan. Dalam Alkitab, kata gereja diterjemahkan dari eklesia, yaitu dari bahasa Alkitab, bahasa Yunani, yang artinya dipanggil keluar untuk berkumpul. Kata eklesia ini sebenarnya dari dua kata, ek dan klesia. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sedangkan kata yang mirip artinya di dalam Alkitab ialah sinagoge. Kita sering mendengarnya. Sinagoge ini sama dengan sidang orang Yahudi, dan dalam bahasa Ibrani, bahasa Israel, itu adalah kahal. Jadi itulah arti kata gereja pada dasarnya. Gereja yang pertama kali berdiri itu di Yerusalem pada waktu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun, yaitu hari ke-50 sesudah kebangkitan Tuhan Yesus. 10 hari sesudah kenaikannya, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas para murid-murid. Kita bisa membacanya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Saya akan membacakan ayat 1 sampai 4, dan untuk ayat selanjutnya silakan saudara-saudara membaca sendiri di Alkitab saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Gereja adalah orang-orang yang terpilih untuk diselamatkan, yang bersatu demi Yesus Kristus dalam ikatan Roh Kudus, tanpa batas tempat, bangsa, suku, ras, yang terus-menerus saling melayani dalam rangka pertumbuhan menuju kesempurnaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan demikian bersama-sama melanjutkan pekerjaan Kristus di dunia ini, yaitu untuk menyelamatkan jiwa sebanyak-banyaknya dan menyempurnakannya dalam persekutuan dan pelayanan. Saudara bisa membacanya di dalam ayat-ayat yang sudah dituliskan di layar. Mudahnya, singkatnya, intinya, gereja itu orangnya, orang-orang yang percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Jadi gereja itu bukan gedungnya, tapi orangnya, karena orangnya lah yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang luar biasa. Nah, lalu apa sebabnya gereja disebut sebagai bait Allah atau bangunan rohani? Tuhan Allah melalui Rohnya hadir, bergerak,
dan berbicara dalam jemaat. Orang-orang Kristen sejati dipersatukan oleh Roh Kudus, disusun menjadi persekutuan yang teratur dengan Kristus sebagai fondasi dan batu penjurunya. Berikutnya, ini juga sering dijadikan pertanyaan ya, kenapa gereja disebut sebagai tubuh Kristus? Yang pertama, karena Kristus adalah kepala jemaat dan kita adalah tubuhnya. Mari kita lihat di dalam Efesus 5 ayat 23. Jadi saudara-saudara, karena kita adalah tubuh Kristus, maka kita mempunyai hubungan rohani secara organis satu sama lainnya, saling mengikat dengan rapih tersusun, saling menguatkan dan saling merasakan suka duka bersama serta saling membutuhkan. Nah saudara, seringkali gereja saat ini sudah lagi tidak saling mengasihi, menguatkan, apalagi merasakan suka duka bersama. Ya, jangankan jemaatnya, pendetanya pun sama. Mengatakan kasih dan saling mengasihi hanya sekadar di mulut, hanya teori saja. Jadi gereja sekarang ini, kalau katanya tubuh Kristus, tubuh itu sekarang tuh yang tangan kiri ke kanan, yang tangan kanan ke kiri, masing-masing. Kalau bukan komunitasnya, kalau bukan kenalannya, wah kayaknya jauh banget deh untuk merasakan kasih Kristus yang sebenarnya. Ini benar saudara, sudah sangat jauh dari apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan ya begitulah, saya bukan mengatakan seadanya, tetapi hal ini saudara bisa membaca dalam Efesus 4 ayat 16 yang bunyinya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Besar harapan saya, para penonton di Alpetra Ministry semuanya kembali kepada kasih mula-mula yang sungguh-sungguh, tidak hanya teori dan hanya bisa dicap oleh orang yang di luar orang percaya. Kita ini adalah orang-orang yang munafik, senyum di luar tetapi gak tahu dalam hatinya. Ya, semoga apa yang harusnya gereja lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus, di mana rasa suka duka dipenuhi oleh kasih kebersamaan dan kasih Kristus sungguh-sungguh boleh terjadi dan nyata. Ya sudah, kita lanjutin aja ya. Nah sekarang apa sebabnya gereja disebut sebagai mempelai Kristus? Karena gereja diharapkan untuk berjaga-jaga, menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus kembali dengan segala kerinduan dan kesucian serta keindahan. Kita lanjutkan saja ke dalam sakramen gereja. Nah, dalam gereja itu ada 2 sakramen yang diperintahkan Tuhan, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Baptisan kudus dan perjamuan kudus sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan. Saudara bisa membacanya ayatnya yang ada di dalam layar. Lalu apa artinya baptisan kudus? Orang yang dibaptiskan itu masuk ke dalam perjanjian Allah, menerima percikan darah Yesus, menerima anugerah Allah di dalam Kristus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ia harus hidup dalam pertobatan dan iman kepada Kristus yang tersalib dan bangkit.
Baptisan berarti juga suatu pengakuan iman bahwa ia adalah milik Kristus. Kata asli baptizo, kata dasar dari baptisan ini artinya menyelamkan. Di dalam surat Roma 6 ayat 4 dikatakan dikuburkan bersama Dia dalam baptisan. Contohnya Tuhan Yesus Kristus sendiri dibaptiskan di Sungai Yordan. Baptisan percik digunakan juga oleh beberapa gereja dengan alasan kata asli baptizo artinya menyelamkan, juga tidak mutlak diterjemahkan demikian, membersihkan atau membasuh, seperti yang tertulis dalam Injil Markus 7 ayat 4. Umat Israel menyelama dengan Allah melalui percikan darah. Ini bisa dilihat di Keluaran pasal 24 ayat 7 sampai 8. Nah, dengan demikian kita dianggap menerima percikan darah Tuhan Yesus Kristus.